Yes. They were shot? Yes. 102, 102, response, 722 North Elmore, Falcon. What happened? I have a hysterical person on. We're trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? I'm mom and dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from him. Okay. Hey, let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rini Rahyuni dengan NIM V11201137. Pada video ini untuk pemenuhan penilaian akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi. Di sini kita akan ngebahas salah satu kasus yang sempat viral di Amerika Serikat, yaitu kasus pembunuhan oleh The Menendez Brothers. Nah, pada video ini kita akan ngebahas dari segi psikologinya nih teman-teman. Nah, tapi sebelum lanjut menceritakan kasusnya atau membahas kasusnya, di sini aku mau kenalin teman-teman aku yang bakal nemenin aku untuk menjelaskan atau menceritakan kasus ini. Hai, aku Puspita Trijanti dengan NIM V11200129. Perkenalkan, nama saya Rahma Syawa Aninda Bernardo dengan NIM V1120132. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Septinita Rizky Sugiarti. Hai, aku Uswatun Hasanah dengan NIM V1120159. Pertama, sebelum menganalisa lebih lanjut, di sini aku akan sedikit memberikan gambaran singkat tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh The Menendez Brothers. Jadi, The Menendez Brothers ini adalah kakak beradik yang berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan secara materi. Ayahnya, Jose Menendez, adalah seseorang yang sangat sukses dalam dunia karir. Namun, di balik kebahagiaan materi yang didapatkan The Menendez Brothers ini, mereka memiliki sebuah permasalahan, yaitu dari keluarga yang tidak harmonis dan ayahnya yang sangat diktator, selalu mengatur kehidupan anak-anaknya. Mulai dari kecil, The Menendez Brothers ini telah diatur oleh ayahnya dari segi cara berpakaian, memilih pertemanan dan wanita mana yang patut mereka kencani. Semakin dewasa, The Menendez Brothers ini merasa terbebani oleh peraturan dan perintah dari ayahnya. Maka dari itu mereka memulai sebuah kejahatan untuk kesenangan mereka, yaitu kejahatan melakukan pelecehan seksual terhadap saudara perempuannya, melakukan perampokan di rumah temannya, dan juga melakukan pencurian mobil. Hal itu didengar oleh ayahnya, dan ayahnya pun merasa stres akan perbuatan anaknya yang sudah di luar dugaan. Maka dari itu, ayahnya memutuskan ingin mengeluarkan The Menendez Brothers ini dari ahli waris. Tapi, rencana ayahnya itu pun didengar oleh The Menendez Brothers, dan mereka merasa tidak adil terhadap keputusan yang diberikan ayahnya. Maka The Menendez Brothers ini pun merencanakan sebuah hal keji berupa melakukan pembunuhan brutal terhadap kedua orang tuanya di rumah mereka sendiri. Jadi begitu gambaran singkat tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh The Menendez Brothers. Setelah mendengarkan mengenai gambaran kasus dari The Menendez Brothers, saat ini saya akan menjelaskan problematika ataupun
penyimpangan-penyimpangan psikologi yang dialami oleh subjek-subjek yang terlibat dalam kasus The Menendez Brother ini. Saya akan menjelaskan penyimpangan psikologi yang pertama, dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Penyimpangan psikologi yang pertama yang ada dalam kasus ini merupakan penyimpangan psikologi yang disebut disorientasi, yaitu yang dialami oleh ayah dari The Menendez Brother, yaitu Jose Menendez. Mengapa Jose Menendez disebut atau dikatakan mengalami disorientasi? Karena dapat kita lihat atau dapat kita ketahui dari gambaran kasus yang sudah dijelaskan bahwa Jose Menendez digambarkan sebagai seseorang yang sangat diktator atau sangat suka mendikte segala aspek kehidupan dari anak-anaknya, dan selalu menuntut anak-anaknya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi dari Jose Menendez ini, dan tidak membiarkan anaknya untuk mengambil keputusan dalam hidup anak-anaknya sendiri. Nah, mengapa ini bisa dikatakan disorientasi? Disorientasi itu biasanya diciri-cirikan dengan seseorang itu selalu ingin terlihat sempurna atau terlihat perfect ya di depan orang lain, dan memiliki ekspektasi yang tinggi. Namun ekspektasi tersebut tidak dibarengi dengan kenyataan yang sesuai, atau realitanya justru berbanding terbalik dengan apa yang diekspektasikan oleh orang yang mengalami penyimpangan psikologi disorientasi. Hal ini sangat terlihat jelas di dalam diri Jose Menendez, di mana pada saat dia menginginkan putra-putranya untuk menjadi sosok yang sempurna di mata orang lain, tapi kedua putranya ini malah justru melakukan hal yang sebaliknya, atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang diekspektasikan oleh ayahnya. Maka dari itu Jose Menendez dapat dikatakan atau dapat disimpulkan menjadi seseorang yang mengalami disorientasi. Orang yang mengalami penyimpangan psikologi disorientasi ini juga biasanya ditandai dengan dia tidak bisa menerima kekurangan orang lain, bahkan kekurangan dirinya dia sendiri. Karena ya tadi ya, kembali lagi, dia selalu ingin terlihat sempurna, dia punya ekspektasi yang tinggi yang harus dia capai. Begitu. Oke teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin tentang kasus The Menendez Brother. The Menendez Brother mengalami depresi yang cukup berat karena tidak ditunjukkan secara langsung. The Menendez Brother ini mengalami depresi yang cukup berat, penyebabnya karena mendapat tekanan dari ayahnya. Ayahnya yang selalu berkeinginan supaya anaknya terlihat sempurna dan juga terlihat lebih, sehingga The Menendez Brother merasa bahwasanya mereka merasa tertekan dengan apa yang diinginkan oleh ayahnya. Selain itu juga akibatnya The Menendez Brother ini menjadi orang yang apatis, cuek, dan tidak peduli dengan sekitarnya, sehingga rela melakukan aksi kejahatan yang mereka lakukan, yaitu melakukan pembunuhan oleh ayahnya. Hal ini ditunjukkan karena ayahnya yang terlalu menekan mereka, sehingga mereka merasa tertekan oleh apa yang ayahnya inginkan. Hal itu merupakan salah satu penyimpangan dari psikologi dan juga menyerang psikologi dari The Menendez Brother, sehingga The Menendez Brother ini rela melakukan aksi kejahatan hingga membunuh orang tuanya sendiri. Oke, penyimpangan yang selanjutnya adalah kepribadian ganda. Kepribadian ganda adalah suatu gangguan yang ditandai dengan adanya dua atau lebih status kepribadian yang berbeda. Seseorang dengan kepribadian ganda pada kondisi dan situasi tertentu, kepribadiannya akan berubah secara tiba-tiba. Pada kasus The Menendez Brothers, mereka seolah-olah bersikap normal seperti anak-anak lain saat di depan orang tua mereka. Mereka selalu menuruti dan melakukan semua perintah yang diberikan oleh orang tua mereka. Namun, saat mereka di luar jangkauan orang tuanya, sikap dan perilaku mereka akan berubah 180 derajat. Mereka akan bertindak sesuka hati dan bahkan nekat melakukan kasus pelecehan, pencurian, dan lain-lain. Kepribadian ganda yang dialami The Menendez Brothers merupakan salah satu pemicu kasus pembunuhan pada orang tua mereka, sehingga penyimpangan psikologi ini tergolong dalam kategori berat.
Penyimpangan psikologi yang terakhir yang dialami oleh The Menendez Brothers merupakan titik puncak ataupun akumulasi dari penyimpangan-penyimpangan psikologi yang sebelumnya sudah mereka alami. Hal ini dapat kita lihat ketika mereka memutuskan untuk membunuh kedua orang tua mereka dengan cara yang sangat menyeramkan. Hal ini menunjukkan bahwa The Menendez Brothers mengalami penyimpangan psikologi yang biasa kita sebut dengan psikopat. Psikopat ini yang dialami oleh The Menendez Brothers itu merupakan akumulasi dari penyimpangan psikologi, depresi, dan juga kepribadian ganda yang mereka alami. Dan orang-orang yang mengalami penyimpangan psikologi psikopat biasanya cenderung untuk acuh atau tidak peka terhadap lingkungan sekitar, serta mereka pandai berbohong dan juga sangat pandai dalam memanipulasi keadaan. Hal ini ditunjukkan juga oleh The Menendez Brothers, di mana ketika mereka selesai melakukan tindakan mereka atau melakukan pembunuhan terhadap kedua orang tuanya, mereka justru melaporkan atau menelpon polisi akan kejadian tersebut dan bertindak seolah-olah bukan mereka pelakunya atau bukan mereka lah yang membunuh kedua orang tua mereka. Hal ini menandakan bahwa mereka sangat pandai dalam memanipulasi keadaan dan dalam membuat cerita yang tidak sebenarnya atau tidak sesuai dengan faktanya. Itu merupakan penyimpangan-penyimpangan psikologi yang terjadi di dalam kasus The Menendez Brothers. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari hal-hal tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan solusi untuk kasus pembunuhan oleh The Menendez Brothers ini. Sebelumnya berdasarkan diskusi kelompok kami, adapun pemicu utama terjadinya kasus pembunuhan ini yaitu memang dikarenakan sang ayah, sikap sang ayah yang terlalu mendiktator anak-anaknya dengan segala rancangan-rancangan kehidupan yang telah ia rancang untuk kedua anaknya, tanpa memperhatikan apakah sang anak di sini memiliki kemampuan atau mampukah anak-anaknya di sini untuk melakukan rancangan-rancangan yang telah ia rancang, begitu teman-teman. Sehingga di sini sesuai dengan pemicu utama tersebut, kami memiliki solusi. Yang pertama, perlunya setiap orang tua sadari bahwa tidak semua anak, bahkan tidak semua manusia memiliki kemampuan di semua bidang dengan sangat hebat. Maksudnya, setiap manusia tentu memiliki keterbatasan di semua bidang. Tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan sangat hebat di semua bidang. Sehingga menurut kami setiap orang tua perlu mengetahui itu. Dan apalagi jika setiap orang tua tahu bahwa itu memang di luar kemampuan sang anak, jadi tidak bisa dipaksakan seperti itu. Kemudian solusi yang kedua, menurut kami ini adalah solusi utama. Solusi utama menurut kami perlunya terjalin komunikasi yang baik antara kedua pihak, baik orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua. Dikarenakan sesuai dengan kasus ini, sang ayah tidak pernah ingin mendengarkan sang anak. Apapun yang anaknya keluhkan, apapun yang anaknya rasa tidak mampu dengan hal itu, ia terus memaksa dan tidak ingin mendengarkan. Ia hanya ingin didengarkan, sehingga di sini sang anak juga susah untuk melanjutkan komunikasinya dengan baik, begitu. Dan dengan hal tadi ketika kita ingin didengarkan tetapi kita tidak ingin mendengarkan, maka di sana akan terjalin komunikasi yang tidak baik. Sehingga solusi utama menurut kelompok kami memang perlunya terjalin komunikasi yang baik untuk kedua belah pihak, seperti itu. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan rincian kasus dari kelompok kita. Selanjutnya di sini kita ingin memberikan pandangan masing-masing dari kita untuk kasus The Menendez Brothers ini. Kalau menurut pandangan aku sendiri dari kasus The Menendez Brothers ini, di sini nggak ada ya pihak yang sepenuhnya salah ataupun pihak yang sepenuhnya benar. Masing-masing pihak punya kesalahan dan punya kekurangannya masing-masing. Kalau kita lihat dari sudut pandang orang tuanya juga punya kesalahan, terutama ayahnya, di mana dia terlalu diktator atau terlalu mendikte atau terlalu menuntut lah ya, maksudnya anaknya untuk berperilaku sesuai dengan ekspektasi dia gitu. Jadi itu yang akhirnya menyebabkan anaknya juga mengalami beberapa penyimpangan psikologi. Tapi seperti yang kita tahu ya, mungkin sebagai orang tua juga ayahnya pengen yang terbaik untuk anak-anaknya, hanya caranya aja yang kurang tepat. Kalau kita
analisa lagi dari sudut pandang anaknya pun juga punya kesalahan, di mana dia melakukan pembunuhan kepada kedua orang tuanya itu bukanlah satu hal yang tepat, bukanlah penyelesaian yang tepat, bukanlah keputusan yang tepat. Pembunuhan itu tetap tidak disahkan, tidak diperbolehkan, dan juga tidak diizinkan. Apapun perlakuan orang tuanya kepada dia, gitu, maupun dengan alasan pembelaan apapun, itu tetap salah gitu di mata hukum ataupun dilihat dari segala aspek manapun. Jadi kalau misalnya kita telah lagi, sebenarnya masalah utamanya adalah hanya kurangnya komunikasi antara ayahnya dan anaknya. Jadi akhirnya tidak bisa menemukan titik tengah dari permasalahan ini, makanya akhirnya kejadian ini terjadi. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, seharusnya kejadian kayak gini bisa dihindari. Itu pandangan saya, terima kasih. Menurut aku pribadi, untuk kasus pembunuhan oleh The Menendez Brother ini, dengan segala penyimpangan psikologi yang ada, mulai dari yang awalnya terbilang cukup ringan hingga akhirnya melakukan pembunuhan dan menjadi psikopat, di mana ia membunuh kedua orang tuanya sendiri dengan tangannya sendiri dan dengan sangat kejam. Di sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Salah satunya mungkin menurut aku pribadi, ketika kita mengambil suatu tindakan, kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita ambil, begitu, dengan tindakan yang kita ambil, karena mungkin saja di sana memicu terjadinya penyimpangan psikologi pada diri kita, penyimpangan psikis pada diri kita, atau bahkan pada diri orang lain yang bersangkutan dengan tindakan yang kita ambil, begitu. Nah, sesuai dengan kasus ini, ketika sang ayah Jose Menendez mengambil tindakan untuk selalu mendiktator anak-anaknya, untuk selalu merancang kehidupan untuk anak-anaknya, sampai itu adalah sebenarnya tindakan, itu adalah sebenarnya rancangan di luar kemampuan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya merasakan banyak sekali ketertekanan di sana, sehingga akhirnya melakukan penyimpangan psikologi tadi, hingga akhirnya yang paling parah yaitu melakukan pembunuhan, dan bahkan pembunuhannya dilakukan kepada ayahnya sendiri, kepada orang tuanya sendiri, yang awalnya memang memicu terjadinya penyimpangan tersebut, gitu, yang awalnya memang penyebab dari dilakukannya penyimpangan tersebut, dikarenakan dendam yang sangat besar oleh anak kepada kedua orang tuanya karena tindakan yang diambil orang tuanya tadi. Namun di sini tetap tidak bisa dibenarkan pembunuhan merupakan bentuk pembalasan dendam yang tepat, begitu. Di sini tetap pembunuhan adalah hal yang salah. Oke, kalau dari aku, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh The Menendez Brother ini bukan hanya kesalahan dari orang tua ataupun kesalahan dari anak, karena orang tua dan anak memiliki sebuah kesalahan sendiri. Dari orang tua yang sebelumnya sudah memiliki penyimpangan psikologi berupa selalu menginginkan hal yang ada di dunianya itu selalu sempurna, dan kesalahan dari anaknya sendiri, mereka melakukan pembunuhan brutal terhadap orang tua mereka itu dari keadaan sadar tidak sadar, begitu, melakukan sebuah keputusan pada malam hari itu untuk melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya. Tapi di balik orang tuanya yang salah mendidik anaknya itu, orang tua menginginkan anaknya itu bisa hidup secara nyaman dan berkecukupan di dunia ini, begitu. Kalau dari anak, sebenarnya mereka itu bisa menolak peraturan-peraturan yang telah diberikan orang tuanya ini, dan mereka bisa menolaknya dengan melakukan yang lebih baik. Dan menurut aku, di kasus ini aku lebih condong kepada orang tua, karena mau bagaimanapun juga orang tua melakukan hal itu demi kebahagiaan untuk anak-anaknya, agar anak-anaknya bisa berkecukupan, seperti itu. Terima kasih. Kasus pembunuhan The Menendez Brother terhadap kedua orang tuanya adalah hal yang sangat tragis. Menurut pandanganku, kasus pembunuhan ini disebabkan kegagalan orang tua dalam mendidik anak, serta kurangnya interaksi antara orang tua dan anak. Jose, sang ayah, terlalu mengatur kehidupan anak-anaknya. Hal itu membuat The Menendez Brother tertekan, sehingga mempengaruhi kepribadian dan mental mereka. Akhirnya, The Menendez Brother menunjukkan perilaku-perilaku menyimpang
Kesalahan-kesalahan yang dilakukan The Menendez Brothers selalu ditutupi dengan uang oleh sang ayah. Mereka melakukan segala cara untuk memenuhi keinginannya, bahkan tega membunuh kedua orang tua mereka karena masalah warisan. Walaupun menurut pandanganku kasus pembunuhan ini karena kegagalan dalam mendidik anak, tapi The Menendez Brothers tetap harus dihukum atas tindak kejahatan pembunuhan terhadap orang tua mereka sendiri. Yang lebih mengerikan, setelah melakukan pembunuhan itu, mereka tidak terlihat menyesal sama sekali. Sekian pandangan dari saya, terima kasih. Saya mengenai kasus The Menendez Brothers ini, peran orang tua sangatlah penting. Namun dalam didikan orang tua The Menendez Brothers ini, menurut saya kurang baik karena karena didikan orang tua itu harus membentuk karakter anak dengan baik. Namun di sini orang tua dari The Menendez Brothers ini sangat kurang. Ia selalu ingin terlihat sempurna dan terlihat lebih, sedangkan anaknya tidak menginginkan itu. Sehingga akibatnya dia menjadi orang yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya karena dia terlalu mendapat tekanan psikologis dari ayahnya, sehingga akibatnya adalah dia menjadi orang yang tidak peduli, cuek, hingga rela melakukan berbagai aksi kejahatan. Itu merupakan salah satu penyimpangan psikologi. Dan juga kasus dari The Menendez Brothers ini rela melakukan pembunuhan oleh orang tuanya, mungkin karena mereka terlalu tertekan oleh orang tuanya, sehingga ia menjadi benci dan juga tidak suka dengan orang tuanya tersebut, sehingga rela atau nekat melakukan aksi pembunuhan tersebut. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan kasus The Menendez Brothers menurut pandangan kita masing-masing, dan kita sudah di penghujung video. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Semoga video kita bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Don't forget like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa.